ambisi kita akan selalu mengarah ke kuning, 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 kuning. Ya, kalau tidak kena kuning akan kecewa. Kalau kena kuning akan selalu merasa bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Archer. Hai sobat-sobat Archer sekalian. Hari ini kita jumpa lagi di channel saya Main with Bow. Hari ini kita akan lanjut materi kita dari video-video sebelumnya. Dimana video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana melatih otot dengan materi kepase, kemudian 12 dasar dalam memanah, kemudian bagaimana melakukan kuncian dalam panahan horsebow. Jadi hari ini kita akan lanjut ke latihan shoot ke target ya. Kita akan latihan shoot ke target. Sebelum kita mulai shoot ke target, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, pastikan di awal latihan kita selalu melakukan peregangan otot atau pemanasan, stretching, biar tidak ada yang terjadi yang namanya cedera. Kemudian pengecekan terhadap busur kita setiap awal latihan. Apakah stringnya aman? Ya, stringnya aman, tidak ada yang mau putus. Kemudian periksa limnya, apakah kondisi limnya aman. Kemudian periksa anak panah kita, ya, apa kondisi anak panah kita dalam keadaan baik, tidak ada yang cacat yang bisa menyebabkan kita cedera. Ya. Kemudian lanjut, sebelum kita menembak, ya, melakukan shoot, pastikan kita sudah ada knock point, ya, knock point sudah ada. Gunanya apa? Untuk membantu kita memastikan posisi knocking kita konsisten, tidak bergeser terlalu di atas atau terlalu di bawah. Jadi pastikan tetap pada posisi yang sama. Ya. Kemudian mengunci, ya, kuncian menggunakan kuncian dengan jempol atau thumb draw seperti yang kita pelajari di video kita sebelumnya, ya. Ini. Kemudian dalam awal kita mulai menembak target, ya, jangan kejar kuning, ya. Kebanyakan di awal-awal latihan seperti yang saya alami sebelumnya juga, ya, ambisi kita akan selalu mengarah ke kuning, 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 ya. Kalau tidak kena kuning akan kecewa. Kalau kena kuning akan selalu merasa bangga, jangan ya. Jadi awal latihan kita hanya fokus, ya, untuk memperbaiki posisi kita, ya, posisi kita ketika menarik busur, kemudian posisi ketika pelepasan, ya, melepas anak panah, ya, melepas anak panah. Jadi ketika kita memanah, ya, di awal-awal latihan memanah, bidik di satu target, ya, bidik di satu target, kena atau tidak kena, ya. Mau dia kena pas di kuning atau tidak, jangan rubah bidikannya, ya. Kalau misal karena anak panah kita di sebelah kanan, ya, jadi saya tipe orang yang memanah membidik di arah sebelah kanan, ya, sisi busur, bukan menggunakan ujung anak panah, ya. Ketika saya membidik, semisal dari sini saya luruskan kepada arah target warna kuning, dimanapun jatuhnya anak panah itu, jangan merubah titik bidikan. Jangan merubah titik bidikan. Tetap saja di situ, ya. Walaupun jatuhnya di sebelah kanan target, ya, sebelah kiri target, sebelah atas atau bawah. Jangan rubah bidikan selama anak panah kita masih di dalam kotak bidikan, bantalan target, ya. Jangan berubah. Apa tujuannya? Jadi ketika teknik kita sudah benar, teknik kita sudah konsisten, tidak berubah-berubah, angkurnya di sini, tidak naik di sini, tidak naik di sini, ya, tidak berubah-berubah setiap tembakan. Maka kalau kita bidik di sini lurus dengan kuning, walaupun jatuhnya tidak lurus dengan kuning, pasti akan jatuh anak panah berikutnya di titik yang sama selama titik bidik kita tidak berubah. Jadi jangan merubah titik bidik kita. Tujuan di awal latihan adalah grouping, di mana anak panah kita mengumpul pada satu titik, ya. Kita coba sama-sama. Kita akan coba di awal tembakan jarak 3 meter. Untuk pemula, ya, seperti saya, kita awali jangan langsung mau jauh,
10 meter, 15 meter, 20 meter ya. Kita awali dari 3 meter, 5 meter ya. Kita mundur pelan-pelan. Kalau anak panah kita sudah grouping di jarak 3 meter, kita mundur lagi di 5 meter. Begitupun 5 meter, grouping 8 meter, grouping 10 meter. Begitu akan selanjutnya. Supaya di awal latihan kita bagaimana bisa memperbaiki teknik kita dalam menembak ya, memanah. Oke, kita coba di jarak 3 meter. Oke, kita cek hasilnya. Jadi dengan bidikan yang sama, kena tidak kena, tetap kita pada posisi tersebut ya. Kita cek hasilnya. Jadi semisal kita membidik ya, kita sudah bidik di tengah, tapi anak panah kita jatuh di sini, jangan rubah bidikan ya, jangan rubah bidikan. Ketika bidikan kita pada satu titik yang sama, walaupun dia kena di atas, kanan, bawah atau kiri daripada target, seharusnya anak panah akan tetap grouping karena pada titik bidik yang sama ya. Nanti pada rambahan berikutnya barulah kita menggeser titik bidik kita ya. Jadi tujuan utama daripada latihan awal itu adalah grouping. Bagaimana anak panah kita bisa ngumpul di pada satu titik bidik ya, seperti itu. Kita coba ke tembakan kedua. Oke, teman-teman archer, tadi di jarak 3 meter hasil tembakan kita sudah grouping. Maka di tembakan berikutnya kita tambah jarak ke 5 meter. Oke, sahabat archer, kita lihat hasilnya dari jarak 5 meter. Oke, sahabat archer, seperti yang saya katakan di awal-awal video tadi, jadi hasil tembakan kita dimanapun jatuhnya, mau dia di atas, kanan, kiri atau bawah target ya, jangan merubah posisi titik bidik kita ya, selama anak panah masih di dalam bantalan target, tidak keluar dari bantalan target. Karena kita akan melihat bagaimana dalam titik bidik yang sama hasil anak panah kita juga sama ya, seperti itu. Oke, sahabat-sahabat archer sekalian, itulah tadi latihan singkat kita ya. Jadi dalam latihan memanah horsebow ya, jangan kita buru-buru mengejar titik kuning ya, tapi bagaimana kita latihan untuk membuat teknik kita konsisten. Ketika teknik kita konsisten, teknik kita sudah konsisten, maka hasil anak panah kita pun akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian dalam latihan memanah, hilangkan ambisi ya, ambisi ingin kuning terus
kemudian ambisi untuk mau langsung jarak jauh ya. Saya sendiri pribadi adalah orang yang masih berlatih memanah di jarak-jarak dekat ya, 10 meter, 15 meter ya. Kemudian untuk materi-materi atau teknik yang saya bawakan di dalam video-video saya bukanlah mutlak bahwa itu adalah materi atau teknik yang terbaik ya, yang terbaik, karena saya sendiri pun bukan seorang coach atau pelatih panahan ya, bukan, tapi saya cuma orang penggiat panahan yang ingin berbagi teknik yang apa yang sudah saya pelajari kepada teman-teman sekalian gitu. Oke, yang belum latihan panahan, ayo teman-teman kita latihan panahan. Teman-teman yang sudah latihan panahan, ayo kita konsisten dalam latihan memanah, karena dalam memanah ada kekuatan. Ya, tetap tonton video saya selanjutnya di channel Man with Bow. Salam Archer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.